Ini Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah mukjizat sepanjang masa. Rasulullah memiliki mukjizat yang jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dan lebih agung dari mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain itu berlaku di masa hidup Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka mukjizat itu sudah tidak ditemukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Tsumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifah. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli shay sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi faqana bisidqi wa tablighi wal amanah wa jaizun fi haqqihim min arabi bi khairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu biddu kulli wajibih fahfad li khamsina bi hukmin wajibin tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha
Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanu Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Daghaya Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum tasilu ashrin min humu jibrilu mikalu israfilu azrailu munkar nakirun wa raqibun wa kadza atidu malikun wa ridwanu ihtada arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bir rasulu fahaqquhu taslimu wal qabulu imanuna biyawmi akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab khatimatun fi dhikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dengan taufiknya kita bisa kembali bersama dalam pengajian kitab Aqidatul Awan. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia, pagi hari ini kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan mengikhlaskan niat kita, maka apa yang kita lakukan tidak sia-sia, akan diterima oleh Allah, akan berpahala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha
Arbaatun utawi iki iku papat min kutubin saking pira-pira kitab. Tafsiluha kang utawi rinciane arbaatun min kutub iku Tauratu Musa, Taurate kitab Taurate Nabi Musa. Bil huda iku kelawan pituduh, tanziluha utawi tumurune Tauratu Musa. Hadirin rahimakumullah, Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi pengarang kitab ini menjelaskan tentang kewajiban beriman terhadap kitab-kitab Allah. Dan ini memang disebutkan di antara dalam hadis Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang mahwal iman. Di antaranya beliau menyebutkan wa kutubihi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi di antara 6 hal dari rukun-rukun iman dengan pengertian a'zamu umuril iman, perkara keimanan yang paling agung yang wajib untuk diimani adalah mengimani kitab-kitab Allah. Artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada sebagian para nabinya. Jadi tidak seluruh para nabi itu mendapatkan atau diturunkan kepadanya kitab, tetapi hanya sebagian para nabi itu yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab Allah ini. Adapun nabi-nabi yang tidak diturunkan kepadanya kitab-kitab Allah, maka mereka mengajarkan kitab-kitab yang ada, kitab Taurat, kitab Zabur, sesuai dengan zamannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah itu adalah kalam Allah, sebagaimana telah kita jelaskan ketika kita membahas tentang sifat wajib bagi Allah, bahwa di antara sifat wajib bagi Allah adalah sifat kalam. Dan telah kita sampaikan bahwa kalamullah itu memiliki 2 penyebutan. Yang pertama al-kalam az-zati, yaitu sifat kalam zat Allah, sifat zat Allah. Yang ini azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Ini adalah sifat kalam Allah. Karena kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya itu azaliyatun abadiyatun, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Sementara kitab-kitab yang diturunkan kepada sebagian para nabi, yang itu berupa huruf-huruf, berupa bahasa. Kalau Taurat itu berupa bahasa Ibrani, kalau Injil itu berupa bahasa Suryani, Al-Quran itu berupa bahasa Arab, Zabur menurut sebagian pendapat itu berbahasa Arab. Berupa bahasa, berupa huruf-huruf, itu juga disebut kalamullah, tetapi dengan pengertian al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan, yang dia merupakan ibaratun an kalamillah, yang merupakan ibarah. Ibarah itu ungkapan yang menunjukkan sifat kalam Allah yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf dan suara. Jadi ini adalah kitab-kitab ini yang
berupa bahasa ini, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ini adalah juga kita menyebutnya dengan kalamullah. Ini adalah kalamullah, tetapi bukan dengan pengertian sifat kalam Allah, karena sifat kalam Allah bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara. Sementara kitab-kitab yang diturunkan itu berupa bahasa, berupa huruf, berupa suara. Nah, tetapi ketika kita mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, Taurat adalah kalamullah, Injil adalah kalamullah, kemudian Zabur adalah kalamullah, itu dengan pengertian lafaz yang diturunkan, yang menjadi ibarah, yang menjadi ungkapan, sesuatu yang menunjukkan terhadap sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Itu maknanya. Dan karena kitab-kitab ini bukan karangan Jibril, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan karangan Nabi Musa, bukan karangan Nabi Isa, bukan karangan siapa, Nabi Dawud, tetapi kitab-kitab ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya sebagai ibarah, sebagai ungkapan dari sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya tetap disebut kalamullah. Dan itu dibenarkan secara bahasa, itu dibenarkan, tidak bertentangan dengan kaidah bahasa. Kalau kita misalnya menulis di papan tulis lafzul jalalah Allah, maka kita boleh mengatakan ini Allah dengan pengertian ini adalah lafaz yang menunjukkan zat yang maha suci yang tidak serupa dengan makhluk pencipta alam semesta ini. Tidak dengan pengertian bahwa ini adalah hakikat dari Allah berupa alif lam lam ha ini, bukan seperti itu, tetapi ini adalah ibarah yang mengungkapkan zat yang maha suci yang tidak serupa dengan makhluknya pencipta pengatur alam semesta ini. Seperti itu. Sama halnya ketika kita menulis misalnya di papan tulis, misalnya kita tulis api, itu artinya apa? Ini adalah tulisan yang menunjukkan api yang sebenarnya yang memiliki sifat membakar. Bukan ini hakikat dari api, tetapi kita boleh mengatakan ini api. Demikian juga Al-Quran yang kita baca, kita mengatakan ini kalamullah. Artinya ini adalah lafaz-lafaz yang diturunkan oleh Allah untuk menunjukkan sifat kalam Allah yang azali abadi, yang bukan merupakan bahasa, huruf, dan suara. Nah, kita wajib beriman dengan kitab-kitab Allah. Artinya kita meyakini tanpa ragu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada sebagian dari para nabi. Nah, itu makna iman kepada kitab-kitab Allah. Hadirin rahimakumullah, kitab yang telah Allah turunkan itu bukan hanya 4, tetapi ada 104 kitab berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ada 104 kitab. An Abi Dzarrin qala, dari Abi Dzar beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kam kitaban anzalahullah. Saya berkata, Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, ada berapa kitab yang telah Allah turunkan? Kemudian Rasulullah menjawab, mi'atu kitabin wa arba'atu kutubin. Ada 100 kitab dan 4 kitab, artinya 104 kitab. 100 dan 4 artinya 104 kitab. Unzila ala syith khamsuna sahifatan. Telah diturunkan kepada Nabi Syith 50 sahifah. Wa unzila ala akhnukha thalathuna sahifah. Dan sudah diturunkan kepada Akhnakhuh, itu adalah Nabi Idris ya.
Akhnuh ya. Akhnuh itu adalah Nabi Idris alaihissalam, dan telah diturunkan kepada Nabi Akhnuh atau Nabi Idris 30 sahifah. Wa unzila ala Ibrahim asyru sahaif, dan telah diturunkan kepada Nabi Ibrahim 10 sahifah atau 10 sahifah. Wa unzila ala Musa qabla Taurati asyru sahaif, dan telah diturunkan kepada Nabi Musa sebelum diturunkannya Taurat 10 sahifah. Wa unzila Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan, dan telah diturunkan Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Nah, jumlahnya semuanya 104 kitab. Kepada Nabi Syekh 50, kepada Nabi Idris 30. 5 tambah 3 sudah berapa? 80 kitab. Kepada Nabi Ibrahim 10, sudah 90 kitab. Ditambah kepada 10 lagi, itu sudah 100 kitab kepada Nabi Musa. Kemudian tambah Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan atau Al-Quran, maka jumlahnya 104 kitab. Yang 4 itu berupa kitab, yang kemudian 100 itu berupa sahifah, semacam lembaran-lembaran yang bukan berupa sebuah kitab. Tetapi semuanya secara mutlak disebut sebagai kitab-kitab Allah. Wahab ibn Munabbih rahimahullah, beliau mengatakan, aku telah membaca 70 kitab dari kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Ini untuk menunjukkan bahwa kitab-kitab Allah bukan hanya 4. Wahab ibn Munabbih sendiri mengatakan, aku sudah membaca 70 kitab. Berarti yang belum dibaca berapa? 34 kitab, itu yang belum. Nah, sementara yang 70 kitab itu sudah pernah beliau baca. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Asbahani dalam Hikayah Al-Awliya. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari 104 kitab ini yang terkenal 4. Yang terkenal itu ada 4, sehingga dikatakan oleh muallif dalam kitab ini arba'atun min kutubin. 4 dari kitab-kitab itu yang terkenal. Rinciannya tafsiluha Tauratu Musa. Yang pertama adalah Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Artinya Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana telah kita ceritakan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, bahwa ketika umatnya dari kaum Bani Israel dijanjikan kitab, kemudian mereka menagih itu, sehingga Nabi Musa alaihissalam kemudian meninggalkan kaumnya ke Bukit Tursaina untuk meminta kitab ini kepada Allah yang sudah dijanjikan. Sehingga kemudian Nabi Musa alaihissalam membawa kitab Taurat ini untuk umatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami, Allah telah menurunkan Taurat, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Nah, ini berbeda dengan Al-Quran. Kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan seketika. Jadi satu diturunkan sekali langsung lengkap. Itu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Sementara Al-Quran itu diturunkan munajjaman, secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat. Itu Al-Quran. Tetapi kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan dalam bentuk sebuah kitab. Hadirin rahimakumullah,
Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ini mengajarkan akidah Islam. Menyembah, akidah Islam itu apa? Menyembah hanya kepada Allah, mengajarkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang disembah dengan hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh mengajarkan atau melarang, kitab Taurat melarang untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Sama dengan Al-Quran. Dalam hal akidah yang ada di dalam Al-Quran itu sama, yaitu apa? Mengajarkan akidah Islam, menyembah hanya kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun dari makhluknya ini. Taurat juga mengajarkan syariat Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel. Jadi ada menjelaskan Taurat isinya juga terkait dengan akidah, yang itu sama dengan Al-Quran dari sisi akidahnya. Kemudian juga mengajarkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Di sini ada sebagian yang berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa para rasul itu datang dengan membawa syariat baru, berbeda dengan nabi. Kalau nabi, mereka datang untuk mendakwahkan syariat rasul sebelumnya. Nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihissalam, mereka mengajarkan kitab Taurat, mereka mengajarkan syariat Nabi Musa alaihissalam. Nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mereka mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan begitu seterusnya. Jadi kalau Rasul, mereka datang dengan syariat yang baru. Ada yang baru sama sekali, atau ada sedikit perubahan dari syariat Rasul sebelumnya. Ini perbedaan antara satu Rasul dengan Rasul yang lain. Adapun dalam masalah agama, adapun dalam masalah akidah, maka isi dari semua kitab-kitab Allah itu dalam bidang akidah sama, yaitu mengajarkan la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang disembah dengan hak, tidak ada yang disembah dengan benar selain hanya Allah. Sesembahan-sesembahan selain Allah seperti patung, berhala, ataupun yang matahari, bulan dan yang lainnya, semuanya itu adalah sesembahan yang disembah secara batil. Dan semuanya mengajarkan seperti itu dari sisi akidah. Tetapi dari sisi syariat itu berbeda dengan Al-Quran. Satu kitab dengan kitab yang lain, satu rasul dengan rasul yang lain, memiliki syariat yang berbeda-beda. Tidak ada dalam Taurat itu yang mengajarkan bahwa Nabi Uzair itu adalah anak Allah, seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi meyakini bahwa Uzair itu adalah anak Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah anak Allah. Ini nggak ada ajaran seperti itu dalam kitab Taurat yang asli. Dalam kitab Taurat yang asli nggak ada ajaran syirik yang menserupakan Allah dengan makhluknya. Nggak ada juga keyakinan orang Yahudi yang mengklaim pengikut Taurat, yang mereka mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy, yang katanya Allah itu setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, kemudian Allah capek, kemudian istirahat di atas arsy. Nah, itu ajaran Yahudi seperti ini juga nggak ada dalam kitab Taurat. Kalau ada dalam Taurat sekarang, maka itu ya nggak asli. Taurat yang ada sekarang ini sudah dipalsukan, tidak asli lagi.
Demikian juga Injil, itu juga sudah tidak ada yang asli. Hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan tetap utuh, murni sampai nanti pada hari kiamat. Dari sisi lafadznya tidak akan berubah. Tetapi dari sisi pemahaman terhadap Al-Quran, maka banyak sekali kelompok atau orang-orang yang telah melenceng pemahamannya dari pemahaman yang benar. Mereka mengatakan qala Allah Ta'ala, tetapi dengan pemahaman yang mengikuti hawa nafsu mereka, sehingga mereka menjadi melenceng dari akidah Islam, melenceng dari syariat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah, Zaburu Dawuda wa Injilun ala. Zabure Nabi Dawud, ini lanjutan dari sebelumnya. Wa Injilun lan kitab Injil, maksudnya Zaburu Dawud, Zabur kang den tumurnaken maring Nabi Dawud. Wa Injilun lan Injil ala Isa kang den tumurnaken ing atase Nabi Isa. Wa Furqanun lan kitab Furqan, maksudnya Al-Qur'an, ala khairil mala ing atase ditumurnaken ing atase luweh mulya-mulyane utawa luweh bagus-baguse makhluk. Wa suhuful khalili lan pira-pira sahifai Nabi Ibrahim, wal kalimi lan pira-pira sahifai Nabi Musa. Al-Khalil Nabi Ibrahim, Al-Kalim Nabi Musa. Fiha iku fiha ing dalam kitab-kitab kang wis kasebut kalamul hakamil alim, utawi kalame Allah. Al-Hakam Al-Alim itu nama Allah. Kalamul hakamil alim maksudnya kalame Allah, Al-Hakami Al-Alim. Hadirin hadirat rahimakumullah, pemirsa yang berbahagia. Kitab yang kedua, yang pertama tadi adalah Taurat. Kitab yang kedua yang diturunkan kepada para nabi adalah kitab Zabur. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nah, sebagian ulama mengatakan seperti tadi yang sudah kita singgung, bahwa kitab Zabur itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan kitab Zabur itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Ibrani. Nah, Zabur ini diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Jadi kami benar-benar telah utamakan sebagian para nabi atas sebagian yang lain, dan kami telah mendatangkan kitab Zabur, telah kami datangkan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ini dalil bahwasanya kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Nah, apa isinya kitab Zabur? Kitab Zabur ini berisi mawa'iz, yaitu berupa nasihat-nasihat, berupa ibar, jamak dari ibrah, yaitu apa? Pelajaran-pelajaran kehidupan. Kemudian berisi azkar, zikir-zikir. Jadi isinya itu, kitab Zabur itu isinya adalah nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran, zikir-zikir. Itu isinya kitab Zabur. Sehingga telah kita ceritakan ketika kita menceritakan Nabi Dawud alaihissalam, jika Nabi Dawud alaihissalam itu membaca kitab Zabur, maka burung-burung berhenti, gunung pun ikut mendengarkan bacaan kitab Zabur yang dilantunkan oleh Nabi Dawud alaihissalam.
Nah, isi dari kitab Zabur itu adalah nasihat-nasihat. Banyak di sana hikmah-hikmah, kata-kata yang bisa diambil pelajaran darinya, juga zikir-zikir. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, wa Injilun ala Isa. Kitab yang ketiga yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Seperti yang kita ceritakan ketika kita membahas tentang Nabi Isa, bahwa pada awalnya Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kitab Taurat, tetapi kemudian beliau diturunkan juga kepada beliau kitab Injil. Nah, bahasa kitab Injil aslinya itu Suryani. Nah, bahasa Suryani ini bahasa asli kitab Injil, tetapi sekarang Injil sudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa, sehingga banyak ada penyelewengan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran di mana saja ya berbahasa Arab. Al-Quran di Arab, bahasa Arab. Al-Quran di Indonesia juga berbahasa Arab. Al-Quran di Eropa berbahasa Arab. Al-Quran di Australia, di Amerika, semuanya sama, berbahasa Arab. Nah, sehingga Al-Quran ini tidak berubah. Sementara kitab Injil itu di setiap daerah bahasanya berbeda-beda. Nah, sehingga di sini memang rawan adanya penyimpangan, dan itu memang terjadi, sehingga hari ini tidak ada lagi Injil yang asli. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan telah kami datangkan kepada Nabi Isa kitab Injil, yang di dalam kitab Injil itu terdapat hudaw wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya artinya petunjuk. Petunjuk. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah, dan menjadi membenarkan terhadap Taurat yang ada pada beliau. Nah, karena beliau ketika itu sebelumnya tadi kita katakan beliau mengajarkan Taurat, kemudian diturunkan untuk beliau kitab Injil, dan Injil ini membenarkan kitab Taurat. Nah, petunjuk dan nasihat, wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, isinya adalah petunjuk dan nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Inilah kitab Injil. Jadi Injil itu berisi ajakan untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini. Nah, dan beriman bahwa Nabi Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah, bukan anaknya Allah. Injil yang asli mengajarkan begitu. Injil yang asli tidak mengajarkan bahwa Isa itu anak Allah, tidak. Injil yang asli sama dengan Al-Quran dalam bidang akidah, mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Injil juga berisi syariat Nabi Isa alaihi salam. Dan dalam kitab Injil itu terdapat tabsyir, yaitu atau bisyarah, busyra, kabar gembira tentang datangnya Nabi akhir zaman. Itu ada di situ dalam kitab Injil. Ada juga dalam kitab Injil tentang pengharaman riba. Itu ada pengharaman daging babi. Jadi dalam kitab Injil pun disebutkan di sana bahwa daging babi itu haram. Kalau sekarang ada yang mengklaim pengikut Injil tetapi menghalalkan daging babi, maka itu adalah pemalsuan terhadap kitab Injil yang asli, yang justru di sana sebenarnya malah berisi pengharaman terhadap daging babi, terhadap riba dan semua hal
makanan yang membahayakan akal seperti narkoba dan sebagainya itu diharamkan dalam kitab Injil, sebagaimana juga itu diharamkan di dalam Al-Quran. Juga ada perintah sholat dalam Injil, perintah puasa dan lain-lain. Nah, jadi itu Injil yang asli. Jika itu semuanya sudah nggak ada, maka itu adalah penyimpangan dan itu adalah pemalsuan terhadap kitab Injil yang asli. Hari ini nggak ada kitab Injil yang asli. Sebagian orang ada yang mengatakan ada yang dekat dengan yang asli, tetapi tetap saja itu tidak asli dan sudah dipalsukan oleh mereka sendiri. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Kitab yang keempat yang diturunkan oleh Allah, yang disebutkan dalam kitab ini, yang empat yang paling terkenal dari 104 kitab adalah kitab Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah nama lain dari Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Kalau Injil langsung kitab sekali, Taurat langsung, Zabur langsung berupa kitab, diturunkan sekaligus satu kali. Tetapi Al-Quran diturunkan munajjaman dan bukan berupa kitab. Bukan berupa kitab, tetapi berupa bacaan malaikat Jibril. Wa innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan Jibril. Artinya Jibril yang membacakannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu adalah ummiyun, tidak membaca dan tidak menulis, tidak bisa membaca yang tertulis dan juga tidak menulis, dan itu adalah mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantah anggapan sebagian orang musyrik yang mengatakan Al-Quran itu karangan Muhammad, itu niru kitab-kitab sebelumnya. Nah, secara otomatis terbantahkan, wong Nabi saja nggak bisa membaca yang tertulis, Nabi tidak menulis, bagaimana Nabi mengarangnya, bagaimana Nabi menjiplak dari kitab-kitab sebelumnya? Tidak mungkin itu dengan kondisi Nabi yang ummi. Jadi memang itu hikmah dari bahwa Nabi itu adalah ummi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi Al-Quran diturunkan dalam bentuk bacaan selama kurang lebih 23 tahun. Malaikat Jibril turun, sebagian dengan apa? Sebab, sebagian tanpa sebab. Ada sebab kejadian, ada pertanyaan, maka kemudian turun ayat itu, turun surat itu. Ada kalanya tanpa sebab. Sehingga ada ayat-ayat Al-Quran itu yang memiliki asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul. Ayat Al-Quran yang memiliki asbabun nuzul jumlahnya lebih sedikit dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak memiliki asbabun nuzul. Nah, ini Al-Quran, dan Al-Quran ini adalah mukjizat sepanjang masa. Rasulullah memiliki mukjizat yang jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dan lebih agung dari mukjizat-mukjizat Nabi sebelumnya. Dan mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain itu berlaku di masa hidup Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka mukjizat itu sudah tidak ditemukan lagi. Namun Al-Quran itu mukjizat Rasulullah sepanjang masa. Sampai hari ini Al-Quran tetap menjadi mukjizat.
Mukjizat sudah lama dikaji sampai hari ini tetap melahirkan ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak diketahui oleh pada masa sebelumnya sebagiannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah Al-Quran. Bahkan sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mampu membuat Al-Quran semacam Al-Quran, gak ada. Bukan tidak ada orang yang mencoba. Sejak Al-Quran diturunkan, Al-Quran sudah menantang kepada orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu ahli dalam bahasa Arab, yang sedang dalam kejayaan bahasa, ditantang untuk membuat, kalau bisa membuat satu surat atau satu ayat, tapi nggak ada satupun yang mampu membuat semacam Al-Quran. Dan sampai hari ini nggak ada yang mampu bisa membuat semacam Al-Quran. Kitab-kitab berbahasa Arab banyak, tetapi apa ada yang seperti Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada yang seperti Al-Quran. Ini adalah mukjizat yang menunjukkan kebenaran ajaran, kebenaran pengakuan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran ini salah satu keistimewaannya juga bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah, tidak akan bisa dipalsukan, tidak akan bisa dipalsukan sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjaganya. Dalam Al-Quran disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Jadi Al-Quran, Allah menjaga Al-Quran dari bisa dipalsukan oleh manusia. Sehingga Al-Quran sepanjang masa sampai hari ini tidak ada sisipan, tidak ada pemalsuan sama sekali. Nah, salah satunya apa? Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir. Al-Quran ini diturunkan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi berikutnya secara mutawatir. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu mudah dihafal. Ribuan bahkan jutaan umat Islam itu hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Sehingga kalau ada orang berniat untuk menambah satu huruf saja di dalam Al-Quran, itu pasti ketahuan. Ada orang berusaha mengurangi satu huruf saja, itu akan ketahuan. Apalagi merubah satu ayat atau merubah satu kata dalam Al-Quran, tidak akan mampu. Karena apa? Al-Quran dihafal oleh jutaan dari umat manusia, umat Islam. Berbeda dengan kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Siapa yang hafal Injil? Siapa yang hafal Taurat? Siapa yang hafal Zabur? Itu bisa dihitung dengan hitungan jari kalau ada. Tetapi Al-Quran dihafal oleh jutaan umat Islam dalam satu masa dan diturunkan secara mutawatir dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tidak memungkinkan adanya sisipan, penambahan, pengurangan, apalagi perubahan terhadap Al-Quran, sehingga Al-Quran akan tetap utuh, tidak murni, asli sampai hari kiamat. Hadirin rahimakumullah, hanya saja dari sisi pemahaman ini yang banyak kemudian diselewengkan. Tapi dari sisi lafaz itu tidak ada ayat Al-Quran yang dipalsukan atau yang disisipi dengan yang bukan dari Al-Quran. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran ini berlaku sepanjang masa. Kalau kitab Taurat, Injil, Zabur itu terbatas setelah masa berlakunya. Sementara Al-Quran itu berisi syariat terakhir
untuk umat Islam yang berlaku sepanjang masa. Dan Al-Quran artinya tidak ada nasakh lagi setelah Rasulullah wafat, dan tidak ada setelah itu tidak ada orang yang diangkat menjadi seorang nabi, maka Al-Quran berlaku selamanya. Dan segala sesuatu dalam Al-Quran itu sudah ada, dengan pengertian kaidah-kaidahnya semuanya sudah ada. Bukan berarti setiap sesuatu itu ada tertulis dalam Al-Quran, tetapi kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah yang global semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Sehingga dengan kaidah-kaidah itu maka Al-Quran akan bisa menjawab segala problem, segala persoalan yang muncul sepanjang masa. Hari ini ada persoalan, Al-Quran bisa bisa menjawabnya. Tentu dengan yang menjelaskannya adalah para ulama yang bisa memahami Al-Quran, yang bisa menafsirkan Al-Quran karena memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufassir atau sebagai seorang mujtahid. Sehingga dalam Al-Quran itu disebutkan ma farratna fil kitabi min syai', tidak kami tinggalkan sesuatu pun dalam Alkitab, yaitu dalam Al-Quran. Nggak ada sesuatu pun yang tertinggal dalam Al-Quran, semuanya ada. Dengan pengertian apa? Semuanya ada. Kaidah-kaidah umumnya itu sudah ada semuanya dalam Al-Quran, sehingga seseorang bisa merujuk kepada Al-Quran sepanjang masa, kapanpun dan dimanapun dia berada. Hadirin hadirat rahimakumullah, semua kitab-kitab Allah dari mulai Zabur, kemudian dari mulai Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran, itu semuanya diturunkan pada bulan Ramadan. Semuanya diturunkan kepada bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim itu diturunkan pada malam pertama dari bulan Ramadan. Wa unzilat at-tauratu lisittin madaina min Ramadan. Dan kitab Taurat itu diturunkan pada hari ke-6 dari bulan Ramadan. Wal injilu li thalatha asyrata khalat min Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilal furqanu li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Quran, maka ini akan sangat panjang sekali, sangat panjang sekali. Insya Allah lain kali kita akan jelaskan secara lebih detail tentang Al-Quranul Karim. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.